Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal muslim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Terutama sekali, marilah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah saya yang berjudul Akhlak dalam Islam. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan pada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Pertama, langsung saja saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Revanda Harisma Putra, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa, nomor NIM 211103/1005. Judul makalah saya kali ini yaitu akhlak di dalam Islam. Pengertian akhlak secara umum, akhlak dipahami sebagai sikap tingkah laku dari seseorang. Istilah akhlak sering disejajarkan dengan istilah lain seperti etika, moral, susila, nilai, adat, dan lainnya. Menurut etimologi, akhlak berasal dari khuluq yang berarti perilaku. Kata khuluq tersebut berhubungan dengan kata khaliq dan makhluk. Dipahami bahwa akhlak merupakan perwujudan perilaku yang menghubungkan makhluk dengan khaliknya dan tata nilai dari khalik terhadap makhluknya. Akhlak secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang merupakan sumber lahirnya perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Proses terbentuknya akhlak menurut Dr. Ahmad Amin, pakar ilmu akhlak manusia terbentuk melalui proses kehendak dan pembiasaan. Proses pertama, kehendak. Kehendak terbentuk melalui 3 proses, yaitu poin pertama, timbulnya keinginan untuk melakukan sesuatu itu setelah terlebih dahulu adanya rangsangan melalui indera. Poin kedua, timbul kebimbangan antara dua pilihan, yaitu tidak dengan iya. Poin ketiga, mengambil keputusan mana yang harus dilakukan. Proses kedua, membiasakan. Terbentuknya kebiasaan melalui 2 proses, yaitu poin pertama, adanya kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Poin kedua, dilakukan secara terus-menerus. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mencakup takwa, cinta dan ridho, ikhlas, khauf dan raja, tawakal, syukur, murakabah, dan takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akhlak terhadap ibu bapak adalah berbakti dan berbuat baik yang merupakan kewajiban dari anak sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Surat kedua ayat 83, surat keempat ayat 36, surat ke-6 ayat 51. Setiap individu wajib berbuat baik dan bertanggung jawab terhadap keselamatan ibu bapaknya yang dikenal dengan istilah bir al-walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi sifat sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syaja'ah, tawadu, malu, sabar, dan pemaaf. Sidik artinya jujur. Seorang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar.
lahir dan batin. Sedangkan amanah berarti dipercaya dengan kata iman. Sifat ini lahir dari kekuatan iman seseorang. Amanah dalam artian kata sempit memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Sedangkan mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala yang menghambat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat syaja'ah artinya berani, tapi bukan dalam arti menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berada pada pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani memperturutkan hawa nafsu. Sifat tawadu adalah rendah hati, lawan kata dari sombong atau takabur. Sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menerima kenyataan secara wajar. Sifat pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, walaupun orang tersebut tidak meminta maaf tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Kesimpulan dari hasil makalah saya kali ini, akhlak tidaklah sama seperti istilah etika, moral, adat, dan susila. Ia adalah suatu sikap yang lahir dari cerminan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terbentuk dari kehendak dan kebiasaan. Oleh karena itu, dalam membentuk akhlak yang baik, akhlak yang karimah, maka seseorang hendaknya memiliki kebiasaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Baiklah, sekian hasil presentasi makalah tugas agama saya yang berjudul akhlak di dalam Islam. Sekian dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.